Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Olive. Di sini kita bakal belajar bersama-sama mengenai komunikasi antar budaya. Komunikasi menjadi penting di dalam menyatukan Indonesia yang punya bahasa dan budaya berbeda di tiap daerahnya. Yuk kita kupas satu-satu dimulai dari fakta, pengertian, fungsi, dan bentuknya. Selamat belajar Sobat Sosius! Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman suku dan bahasa. Berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, jumlah bahasa daerah di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Dari 718 bahasa daerah tersebut, sebanyak 90% tersebar di wilayah Indonesia Timur. Sebanyak 428 di Papua, 80 di Maluku, 72 di Nusa Tenggara Timur, dan 62 di Sulawesi. Banyaknya jumlah bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Komunikasi antar budaya didefinisikan sebagai proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok yang berbeda latar belakang budaya berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Ini mencakup semua aspek komunikasi termasuk bahasa verbal dan nonverbal, norma-norma sosial, nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik yang dipahami dan digunakan oleh kelompok budaya yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa budaya mencakup banyak elemen berbeda yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya, seperti agama, bahasa, tradisi, norma perilaku, nilai, dan sejarah. Ketika individu atau kelompok dari budaya berbeda berkomunikasi, perbedaan ini dapat mempengaruhi cara pesan yang disampaikan, diterima, dan dimengerti. Selanjutnya, komunikasi antar budaya mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: pertama, pemahaman dan kesadaran budaya, membantu individu dan kelompok memahami budaya orang lain. Hal ini termasuk pemahaman bahasa, norma sosial, nilai, kepercayaan, tradisi, dan praktik budaya. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap budaya orang lain dapat mengurangi prasangka dan stereotip, serta meningkatkan kesadaran budaya. Kedua, mempermudah kolaborasi di era global. Di masa sekarang, banyak organisasi dan perusahaan beroperasi secara internasional. Komunikasi antar budaya memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi dan kerjasama antar individu dan tim dari budaya yang berbeda agar mencapai tujuan bersama dan mengatasi hambatan budaya apapun yang mungkin timbul. Ketiga, meningkatkan diplomasi dan hubungan antar negara. Komunikasi antar budaya merupakan kunci diplomasi dan hubungan antar negara di dunia. Diplomasi budaya dan pertukaran budaya sering dilakukan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan pemahaman antar negara. Keempat, memperkenalkan ide dan nilai budaya. Individu dapat memperkenalkan ide, nilai, dan praktik budayanya sendiri kepada orang-orang dari budaya lain. Hal ini dapat memperluas pemahaman kita tentang keragaman budaya di seluruh dunia. Kelima, pengembangan karir. Kemampuan berkomunikasi secara efektif lintas budaya menjadi aset berharga di tempat kerja yang semakin global. Orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan baik antar budaya mempunyai peluang lebih besar untuk berhasil dalam karir mereka. Nah, itu tadi 5 fungsi dari komunikasi antar budaya, teman-teman. Fungsi komunikasi sangat penting untuk bekerja sama dengan individu lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dari kita. Tetapi, hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi kita ya, karena adanya budaya ini yang menjadikan kita untuk saling memahami dan bekerja sama untuk melengkapi pekerjaan kita di masa depan, sobat.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk dari komunikasi antar budaya dan contoh di kehidupan sehari-hari kita ya sobat. Yuk, mari kita bahas. Terdapat 3 bentuk komunikasi antar budaya, yaitu pertama, komunikasi internasional. Suatu bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara 2 negara atau lebih. Bentuk ini biasanya terjadi dalam berbagai jenis kegiatan diplomasi maupun propaganda dan sering dikaitkan dengan situasi antar budaya dan antar ras. Bentuk komunikasi ini biasanya menyangkut kepentingan suatu negara dengan negara lain, termasuk masalah ekonomi dan politik. Contohnya, ISMA, sebuah program pertukaran pelajar dan budaya yang memungkinkan individu merasakan kehidupan di negara lain dan memperluas pemahaman mereka tentang budaya lain. Kedua, komunikasi antar ras. Sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama, yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Contohnya, literatur atau karya yang bisa mengekspresikan dan mengeksplorasi dan keberagaman etnis sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan toleransi antar etnis. Ketiga, komunikasi antar etnis. Suatu bentuk komunikasi yang proses komunikasinya berasal dari suku yang berbeda. Kelompok etnis adalah sekelompok orang yang mempunyai kesamaan bahasa dan daerah asal. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis adalah komunikasi antar budaya. Contohnya, literatur atau karya yang bisa mengekspresikan dan mengeksplorasi dan keberagaman etnis sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan toleransi antar etnis. Dengan kita mempelajari komunikasi antar budaya, kita bisa mendapatkan manfaat dari komunikasi. Misalnya saja ketika kita bertemu seseorang yang gaya hidupnya berbeda dengan kita. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahkan perselisihan saat berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, itu tadi teman-teman mengenai penjelasan dari komunikasi antar budaya. Teman-teman bisa saling share, udah dapat apa aja nih dari penjelasan tadi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di YouTube Sosiologi Perspektif. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye!